Kau pernah begitu terdesak hingga rela menukar apa saja demi keluar dari kemiskinan? Bayangkan, kau duduk di lantai kayu retak, dompet koin kosong. Hanya ada suara tetesan keringatmu yang jatuh. Di luar, gang kumuh Jakarta diguyur hujan, genangan air memantulkan neon warung yang berkedip-kedip, sementara kau membungkuk di bawah payung sobek. Malam itu, kau menemukan jalan keluar. Di loteng berdebu, sebuah naskah Jawa kuno terbentang. Simbol-simbol mistisnya berpendar, seolah hidup memanggilmu. Kau tak tahu apa artinya, tapi kau tahu ini adalah jawaban. Dengan paku berkarat, kau tanda tangani sebuah kontrak dengan darahmu sendiri. Darah itu melawan gravitasi, merayap membentuk aksara kuno yang tak kau fahami. Sebuah perjanjian telah dibuat. Esoknya, keajaiban pertama datang. Pukul 3 pagi, tumpukan uang muncul di bawah bantalmu, berbau aneh seperti tanah kuburan. Kamarmu yang sempit berubah dalam semalam. Dinding retak menjadi mulus, perabot rusak berganti kemewahan. Tapi ada yang aneh, semua benda di ruangan itu melempar bayangan ke arah yang salah. Kekayaan datang begitu cepat. Mobil mewah terparkir di depan rumah sederhanamu saat fajar. Kau mulai membuat kesepakatan bisnis besar, berjabat tangan dengan klien penting. Tapi sesaat, kau lihat telapak tangan mereka berubah menjadi daun kering sebelum kembali normal. Kau sekarang tinggal di penthouse mewah menghadap gemerlap Jakarta. Kau minum whisky mahal, lampu kota tampak berkedip sinkron dengan detak jantungmu. Tapi kemewahan ini terasa salah. Dalam pesta makan malam, tawa para tamu bergema aneh, terlalu lama. Gelembung sampahnya di gelasmu naik ke arah yang berlawanan. Waktu mulai terasa ganjil. Jam tangan Rolexmu melompat-lompat tak menentu antara pukul 2.59 dan 3:01, berulang-ulang. Di pantulan gelas kristal, kau lihat bayangan seseorang berdiri di belakangmu. Padahal tak ada siapa-siapa. Tengah malam, saat kau tidur, barang-barang mewah di penthouse-mu berputar perlahan dengan sendirinya. Kau mulai menyadari harga yang harus kau bayar. Saat menyemprotkan parfum mahal, cairannya sesaat berubah menjadi darah hitam kental. Saat bercermin, ada sepasang tangan lain yang membantumu, tangan yang bukan milikmu. Koridor mal yang kau lewati terasa memanjang tanpa ujung, manekin di etalase memutar kepala mengikutimu serempak. Saat menandatangani kontrak jutaan dolar, suara goresan pena terdengar seperti kuku menggaru kayu peti mati. Semua mulai terasa seperti mimpi buruk. Di jalan tol, mobil sportmu hampir menabrak sosok diam di tengah jalan yang lenyap sepersekian detik sebelum tabrakan. Dalam rapat penting, kau lihat iris mata rekan bisnismu sesaat retak menjadi seperti mata serangga. Ketakutan terbesar datang pada pukul 3 pagi. Kau terbangun dan mendapati dirimu melayang beberapa senti di atas kasur, sementara bayanganmu tetap terpaku di tempat tidur. Jam tanganmu berhenti tepat pukul 3, jarum detiknya bergetar hebat. Kau lari ke wastafel berlapis emas dan muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan tanah hitam dengan cacing, sebelum kembali normal. Anggrek mewah di ruanganmu mekar dan membusuk dalam siklus 10 detik. Kau tahu, kau tidak sendirian lagi. Bayanganmu telah terlepas. Dia merayap di dinding, melakukan hal-hal yang tidak kau lakukan. Dia mencekik udara, dia menggali. Perubahan fisik mulai terjadi padamu. Kuku jarimu ditumbuhi garis vertikal hitam yang berdenyut samar. Lift mewah yang kau naiki, alih-alih naik, malah turun melewati lantai dasar ke angka negatif. Pintunya terbuka, memperlihatkan interior lift yang sama, berulang tanpa henti, dengan sosok bayangan melambai dari kejauhan. Kau mencoba bicara, tapi mulutmu membentuk kata-kata dalam bahasa Jawa kuno sementara yang kau dengar adalah suaramu yang normal. Di cermin, pantulanmu menua dengan cepat. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, lalu berbisik, waktu hampir habis. Di luar, seluruh kota seolah ikut berkonspirasi. Semua jendela pencakar langit serentak membentuk pola wajah menjerit selama 3 detik. Air matamu menguap sebelum menyentuh pipi, berubah menjadi ngengat hitam kecil. Penthouse-mu kini tersusun ulang menjadi replika pusara Jawa, perabotan mewah berubah jadi nisan dengan namamu terukir. Kau berjalan di jalanan ramai, tapi semua orang memiliki wajah tanpa fitur yang sama. Mereka terbelah, membentuk jalan untukmu menuju sebuah kuburan terbengkalai. Kau mulai mendengar bisikan yang tak ada. Bayanganmu semakin mandiri. Dia menuang minuman, menelepon, menandatangani dokumen saat kau tidur lumpuh. Suatu malam, mobilmu mengunci dirimu di dalam, melaju sendiri menuju gerbang kuburan.
Lampu dashboardnya mengeja terima kasih dalam kode biner. Kau teringat kata-kata sang dukun dalam sebuah kilas balik. Harganya bukan uang, jiwa harus kembali ke tanah. Kau membaca lagi kontrak aslimu di bawah cahaya lilin. Tinta ultraviolet mengungkap syarat yang sebenarnya. Setiap kesuksesan yang kau raih, mengubur satu kenangan tentang ibumu. Halaman kontrak itu terbuat dari kulit manusia. Kau melihat album foto masa kecilmu. Gambarnya memudar satu persatu. Foto terakhir hanya menunjukkan sebuah box bayi kosong, dengan tangan bayangan meraih ke dalamnya. Kau mencoba menelepon ibumu, tapi ponselmu menunjukkan panggilan gagal, jiwa tidak ditemukan. Tanganmu menua dengan cepat, menjadi kerangka hanya dalam hitungan detik. Di kuburan Jakarta, ratusan kuburan segar terbuka serentak. Sosok-sosok bayangan bangkit, semuanya mengenakan wajahmu di berbagai usia. Akhirnya, kau berdiri di tepi sebuah kuburan yang baru digali, ukurannya pas dengan tubuhmu. Sekop melayang di udara, menunggu. Kau berbaring pasrah saat tanah mulai mengisi lubang itu dengan sendirinya. Setiap sekop tanah mengandung serpihan kesuksesanmu, kontrak yang robek, emas yang meleleh, ponsel rusak yang menunjukkan panggilan tak terjawab terakhir dari ibumu. Saat tanah menutupi mulutmu, bibirmu tanpa suara membentuk kata, "Maafkan aku." Matamu menatap bintang-bintang yang tersusun menjadi wajah ibumu. Setetes air mata terakhir berhasil lolos, merayap naik ke permukaan, dan mekar menjadi bunga kamboja putih di atas nisanmu yang tak bernama. Setahun kemudian, di atas kuburanmu tumbuh anggrek hitam yang hanya mekar pada pukul 3 pagi. Kelopaknya membentuk aksara Jawa yang berarti pesugihan mengubur jiwa. Siklus ini abadi, seorang korban baru datang ke kuburanmu, meletakkan sesajen. Bayangannya terlepas, merayap menuju kuburanmu, disambut oleh bayanganmu yang muncul dari dalam tanah. Di sebuah penthouse di Jakarta, bayanganmu kini tinggal, membuat kesepakatan baru. Di bawah tanah, kesadaranmu terperangkap, menyaksikan akar-akar tumbuh menembus tulang rusukmu. Dan di atas kuburan, ibu yang kau lupakan meletakkan bunga kamboja putih, air matanya jatuh, sekilas memperlihatkan wajahmu yang terperangkap di bawah, berbisik, "Ibu." Jeritan korban baru bergema dari kota, dan siklus horor ini pun dimulai kembali. Terima kasih sudah menonton.